Kenalkan sebelumnya nama saya Randy Oman. Jadi saya di sini bertugas sebagai moderator, memandu jalannya diskusi ataupun bedah buku ini ya. Ada beberapa narasumber yang akan berbicara di depan. Pertama adalah penulis kita sendiri yang hebat ini. Kemudian yang kedua adalah Bang Idris Pasaribu. Ada juga Kak Sri. Dan yang terakhir ada Bang Arif. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk keempat narasumber kita. Tiga. Tiga? Oh enggak? Enggak lah. Untuk ketiga narasumber kita, dipersilakan untuk ke depan untuk memulai jalannya pada buku ini. Terima kasih. Ya, ini juga salah satu buku terbitan pertama dari Institut Sumatera. Nah, boleh kita berikan aplaus kepada Institut Sumatera karena sudah berhasil menerbitkan buku yang menarik untuk kita bedah hari ini. Tapi sedikit pengantar berkenaan dengan buku ini. Proyek ini adalah sebuah proyek yang menjadi tujuan ataupun impian dari Berton Pakpahan sendiri. Dia berniat dan bercita-cita sebelum dia menyelesaikan masa studinya, dia harus menghasilkan sebuah buku. Dan hari ini dia realisasikan mimpi tersebut. Nah, boleh kita berikan aplaus juga kepada Berton Pakpahan ya. Nah, kemudian buku ini juga menariknya adalah dia diselesaikan waktu awal-awal COVID-19 melanda Indonesia. Artinya waktu terjadi kebijakan PSBB ataupun lockdown, di mana banyak orang di sana bingung ya, jadi useless human atau kaum rebahan, kebanyakan menghasilkan ya kerjaan-kerjaan yang normatif lah, bangun tidur, makan, kemudian tidur lagi. Tapi di saat situasi yang seperti itu, tidak nyaman seperti itu, Berton Pakpahan mampu menyelesaikan sebuah proyek buku yang sangat menarik. Jadi di saat orang kebanyakan bingung dan tidak menghasilkan apa-apa karena dirumahkan, di rumah aja, Berton malah menyelesaikan proyek bukunya. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada narasumber pertama. Langsung saja, narasumber pembicara pertama adalah Bang Idris Pasaribu. Saya persilakan. Oke, sesuai stambuk katanya. Ya, terima kasih. Saya membaca buku ini selama 4 hari, 4 malam nggak tidur-tidur. Karena nggak ada tua, kalau ada tua cepat tidur. Jadi manusia ambang batas. Apakah ini sebuah novel? Bisa iya, bisa tidak. Karena kita melihat kalau sebuah novel itu ya ada klimaks, ada anti klimaks dan lain sebagainya, banyak sekali aturannya dalam novel itu. Tetapi sini bebas saja saya lihat ini. Jadi saya bisa mengatakan kalau ini novel katanya oke-oke saja lah, ya gitu ya. Kalau ini enggak ya memang enggak gitu. Lantas apa sebenarnya isi dari buku ini? Gitu. Ini hanya bercerita tentang perbedaan kelas saja, orang miskin, orang kaya, orang jahat, orang apa segala macam, dan kemudian ada mimpi-mimpi dan lain sebagainya. Kemudian ada khotbah-khotbah di sana sini, tak siapa yang khotbah, siapa dihormati dan lain sebagainya, seterusnya. Ini juga masih rancu gitu. Artinya apa? Banyak sekali yang mungkin pemikiran-pemikiran dalam diskusi-diskusi atau apapun namanya diserap dan kemudian dituliskan di sini. Antara lain seperti sekolah yang itu sekolah yang formal dan informal. Apa artinya sekolah yang formal? Nggak perlulah sekolah yang formal itu begitu kan. Ya, kalau memang mau belajar nggak usah sekolah, kursus saja pun bisa, dari pengalaman aja juga bisa dan lain sebagainya. Tetapi kalau ada orang mau jadi pegawai negeri umpamanya, cita-citanya dari awal jadi mau jadi pegawai negeri, nggak sekolah nggak mungkin juga. Karena syarat utama itu adalah ijazah. Nah, kemudian apakah ijazah itu ada jaminan untuk dapat bekerja? Belum tentu juga.
lulusan cum laude juga belum tentu dapat kerja, ya kan? Belum tentu dapat kerja. Apalagi yang ijazahnya dapat dari perguruan tinggi swasta yang bisa menjual ijazah gitu. Tapi bukan berarti bahwa perguruan swasta semuanya adalah jelek, enggak. Banyak perguruan tinggi swasta justru lebih baik dari perguruan tinggi negeri. Persoalannya sekarang, apakah formal dan non formal ini perlu dan tidak perlu? Di satu sisi bisa iya, bisa tidak juga. Jadi ini buku ini sebenarnya yes or no ini, bisa yes, bisa tidak. Jadi kalau saya ambil dari or-nya saja gitu. Jadi yes or no saya ngambil dari or saja gitu. Kenapa? Karena banyak juga di sini katakanlah masalah teknologi umpamanya. Katanya teknologi itu sangat membodohi manusia. Juga bisa yes, bisa no. Tapi apakah teknologi itu tidak perlu? Ya pasti perlu. Nah sekarang bagaimana teknologi itu digunakan? Apakah digunakan teknologi itu untuk hal-hal yang baik atau untuk hal yang tidak baik? Ya teknologi itu sama dengan pisau gitu. Pisau itu bisa memotong nanas, bisa memotong semangka, bisa memotong sayur, bisa memotong ikan, daging dan lain sebagainya. Tapi bisa juga membunuh. Nah persoalannya siapa yang menggunakan pisau ini? Begitu juga dengan teknologi. Siapa yang menggunakan teknologi ini sebenarnya? Nah, di sini persoalannya. Tapi di sini juga tidak dijelaskan siapa yang menggunakan teknologi itu. Yang jelas di sini dikatakan bahwa teknologi itu adalah hal yang membahayakan rakyat gitu. Jadi saya pun sedikit juga menjadi agak-agak bingung juga ini tentang buku ini. Tetapi apapun namanya, buku ini telah hadir pada kita dan jadikanlah buku ini menjadi menjadi satu referensi buat kita untuk memilah-milahnya. Mana yang baik, mana yang tidak baik juga. Kenapa? Adakah tuntunan dalam buku ini? Sedikit ada. Gitu ya. Tetapi semuakah dia menuntut? Tidak. Kenapa? Karena konflik-konflik yang dibangun di buku ini nggak ada jalan keluarnya. Nggak ada jalan keluarnya. Artinya begini, katakan ketika berbicara tentang petani gitu ya, dan kemudian berbicara soal kebenaran, apakah kebenaran hakiki itu juga apakah doktrin itu adalah sebuah kebenaran? Tergantung. Kalau dalam dunia militer, doktrin itu adalah yang terbaik. Gitu. Salah satu contoh begini, ini ada satu peluru di dalam latihan, itu dinyatakan peluru ini sudah ada takdirnya siapa yang akan dia kenai. Bisa peluru ini hanya dipakai untuk latihan saja. Tapi ke dalam perang, bisa juga peluru ini mengenai orang, bisa tidak. Jadi jangan takut. Peluru orang itu pun begitu juga. Ketika peluru itu diciptakan di sana, bisa untuk dirimu, bisa untuk orang lain, tapi bisa untuk tidak siapa-siapa. Nah doktrin itu ditekankan terus, sehingga ketika perang terjadi, itu yang diingat. Peluru itu belum tentu sama untuk kau. Regu satu, maju. Perintah itu doktrin. Kalau doktrin itu tidak ada, prajurit takut untuk berperang. Nah, gitu kan? Jadi ada baiknya doktrin itu, tapi tidak juga sebuah baik. Tetapi doktrin itu untuk siapa sebenarnya? Apakah dari ibu dan anak ada doktrin, ayah dan ibu ada doktrin untuk anak? Bisa saja iya. Tetapi belum tentu itu doktrin, tapi bisa saja bentuknya seperti doktrin karena dia ingin mendidik anaknya. Cuman caranya mungkin dalam bentuk doktrin. Itu yang kita lihat di buku ini. Kemudian lagi ada beberapa hal yang menjadi catatan saya yang masalah pertanian, yaitu monopoli pertanian dan di mana kesalahan monopoli pertanian ini. Nah, ketika bercerita tentang monopoli pertanian umpamanya, penulis tidak mengingat apa itu undang-undang pokok agraria yang begitu sakti itu gitu. Bahwa undang-undang pokok agraria itu sebenarnya adalah sangat menguntungkan para petani. Tetapi di sini nggak disinggung sama sekali gitu. Jadi pokoknya pertanian itu dimonopoli. Nah, siapa yang memonopoli itu? Para kapitalis. Nah, kapitalis yang mana yang memonopoli pertanian itu umpamanya kan? Di sini juga nggak disebut. Nah, kapitalis itu perlukah ada kapitalis di sebuah negara? Perlu. Tapi kapitalis yang mana gitu kan? Kapitalis jahat atau tidak? Nah, kalau berbicara tentang
pertanian di sini, apalagi monopoli pertanian. Kalau saya akan menyatakan bagaimana kapitalis jahat memonopoli pertanian dan menghabiskan kaum Maraen. Saya tidak terlepas dari situ. Nah, kenapa kaum Maraen yang dihabiskan? Karena kaum Maraen punya tanah, punya alat, punya gubuk, punya tenaga kerja, dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak mampu merubah sistem si kapitalis ini. Nah, jadi kita melihat bahwa tidak semua kapitalis itu juga tidak baik. Tetapi siapa yang salah di sini sebenarnya gitu? Salah satu contoh umpamanya, kita baru saja cerah dalam ingatan kita, adanya 1.500.000 lebih prona yang diserahkan kepada rakyat. Gitu. Setelah dia dapat prona, apa yang terjadi? Tentu harga tanah menjadi mahal dengan adanya prona. Bahkan tanah adat pun sudah diperonakan. Kalau tanah adat sudah diperonakan, gugurlah haknya sebagai tanah adat. Karena dia sudah diperonakan. Nah, kemudian dia berhak untuk menjual tanah adat itu karena sudah hak milik dia dalam prona. Nah, kemudian apa yang terjadi? Banyak yang menjual tanahnya. Setelah tanahnya itu dijual, apakah itu dijadikan modal untuk usaha? Tidak. Ada yang untuk mengawinkan anaknya, ada dia sendiri untuk kawin lagi, bahkan ada yang untuk naik haji dan lain sebagainya. Bahkan dan seterusnya. Jadi tanah itu dijual bukan untuk sebuah produktivitas, tetapi untuk konsumsi, beli mobil umpamanya, bangun rumah, beli kendaraan bermotor yang lainnya, gitu. Nah, siapa yang salah di sini gitu? Apakah pemberi prona yang salah? Apakah program prona yang salah? Nah, ini perlu juga kita pikirkan di sini. Jadi dalam buku ini ada masalah, kemudian dipertentangkan masalah itu, yang menurut saya ini adalah pertentangan kelas dan pertentangan kelas, tetapi tidak ada jalan keluarnya. Nah, sekarang yang bagi kita, apa yang kita petik dari buku ini? Pertentangan kelas itu sendiri, dan bagaimana jalan keluarnya bagi kita untuk mengatasi pertentangan kelas itu. Saya rasa itu saja sementara untuk pemantik dari saya. Mungkin ada yang 2 orang hebat-hebat ini akan lebih mempertajam lagi. Saya persilakan. Ya, kita beri plus dulu terhadap Bang Yuri Pasaribu, pembicara pertama. Ya, ada beberapa poin yang menarik, mungkin nanti teman-teman bisa mempertanyakannya. Tadi ada bicara soal buku ini masih ada di garis or tadi, pertengahan. Ya,